Salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Oke. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Oke. Semangat ya untuk kegiatan kita pagi hari ini. Dan pagi hari ini apa kabar semuanya? Baik ya. Kau berharap semuanya dalam kondisi baik sehingga proses pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Nah, saya belum masuk di kegiatan kita selanjutnya. Saya mau bertanya nih. Ada yang masih ingat materi sebelumnya apa? Tentang apa? Yang kemarin apa? Sistem periodic unsur ya. Nah, kita sudah mempelajari tentang sistem periodic unsur. Dan pada pagi hari ini secara sekilas saya akan menjelaskan sedikit. Materi kita adalah tentang ikatan ion ya. Oke semuanya, untuk memulaikan kegiatan kita, nah seperti biasa. Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menunggu. Sadarilah masa berganti. Apa judul lagunya? Belajar Pancasila ya. Nah, sebelumnya saya tanyakan, apa semua yang kalian lihat tadi dari video tersebut, video klipnya? Apa yang kalian pikirkan kalau Bapak sebutkan Bhinneka Tunggal Ika? Nah, berbeda-beda tetapi tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya, walaupun Indonesia terdiri dari beribu-ribu kepulauan dan juga bermacam suku dan bahasa, tetapi kita tetap satu ya. Nah, kemudian di sini pasti semua punya cita-cita ya. Nah, di situ dikatakan sebagai pelajar Pancasila, ya apa tugasnya kalian? Terus menorehkan prestasi ya. Ya. Oke, terima kasih. Bagaimana? Sudah siap belajar hari ini? Siap ya? Kita lanjut ya. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, untuk memulaikan pembelajaran kita pada saat pagi hari ini, saya ingin menguji kemampuan awal kalian tuh melalui kuis. Kuisnya saya sudah kirimkan ya di grup, linknya, judulnya Mentimeter. Mentimeter. Sekali lagi, untuk kuis ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal kalian tentang ikatan ion. Nah, di situ ada pertanyaan, nanti kalian jawab sesuai apa yang kalian tahu. Kemudian, selain menguji kemampuan awal kalian, tujuan saya mengadakan kuis ini adalah untuk presensi kehadiran kalian. Saya bisa melihat jumlah peserta yang masuk di dalam kuis ini, Mentimeter. Ada jaringan. Nah, adik-adik coba perhatikan di InFocus. Perhatikan InFocus ya. Perhatikan di InFocus. Coba kalian perhatikan ada gambar apa yang ada di InFocus. Saya ingin satu orang. Ada slide di atas. Ya. Tanyakan dua gambar. Gambar satu yang melakukan donor darah. Ada teman kalian katakan nih, gambar pertama itu adalah gambar orang yang sedang melakukan donor darah ya, atau transfusi darah. Kemudian yang kedua adalah orang yang memberi barangnya kepada orang lain. Ada lagi yang kalian pikirkan? Selain Roy Pan tadi sudah menyebutkan gambar apa yang kita sudah lihat melalui slide tersebut. Ada? Ada? Oke, peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Benar ya? Dua gambar tersebut berkaitan erat tentang proses pembentukan ikatan ion. Secara singkat ya, donor darah itu terjadi antara dua orang ya. Dua orang, di mana salah satunya itu memberikan darahnya atau menyumbangkan darahnya. Kemudian yang kedua,
itu menerima transfusi darah atau donor darah tersebut. Kemudian gambar kedua, ikatan kimia atau ikatan ion yang akan kita pelajari pada pagi hari ini mempunyai prinsip yang sama dengan kegiatan atau peristiwa dari dua gambar tersebut. Untuk tujuan pembelajaran kita pada saat pagi hari ini, kita akan belajar beberapa bagian, di mana yang pertama yang kalian harus perhatikan. Nah, di sini peserta didik secara mandiri dan berkelompok mampu menganalisis kestabilan suatu unsur dengan tepat setelah melihat ilustrasi gambar dalam bentuk kestabilan unsur. Nah, kemudian yang kedua, ini peserta didik secara kritis mampu menganalisis proses pembentukan ikatan kimia terkait dengan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari dengan benar setelah melihat gambar terkait struktur suatu unsur. Nah, perhatikan di depan ada sebuah gambar. Ini adalah komik tentang dialog unsur, tentang kestabilan suatu unsur. Coba adik-adik, saya beri waktu 2 menit. Coba baca apa yang kalian dapatkan atau informasinya apa yang kalian terima dari komik tersebut. Dari ilustrasi gambar yang kalian sudah lihat tadi melalui komik, coba kumpulkan informasi apa saja yang kalian dapatkan. Pada komik tersebut terjadi percakapan antara oksigen dan juga helium. Oke, terima kasih. Ada lagi? Silakan. Gas mulia adalah unsur yang paling stabil karena mendukung konfigurasi elektron. Sebelum masuk diskusi, coba adik-adik nanti kita perhatikan sama-sama ya. Ada sebuah video sebagai pengantar orientasi masalah kalian yang akan saya coba tampilkan, dan itu akan kalian diskusikan di kelompok diskusinya. Siapa yang tidak mengenal air? Makhluk hidup, mulai dari mikroorganisme hingga manusia membutuhkan air. Kita tentu tidak asing lagi dengan garam dapur. Hampir setiap masakan yang kita makan pasti mengandung garam. Tahukah Anda mengapa garam memiliki sifat demikian? Sifat dari garam dipengaruhi oleh jenis ikatan kimia dan struktur senyawanya. Bagaimanakah cara unsur penyusun garam berikatan? Kelihatan ya? Nah, di sini kita akan lihat pembentukan ikatan ion yang terjadi pada garam atau yang kita sering sebutkan NaCl atau natrium klorida. Nah, kaitannya dengan gambar ini, video tadi nanti kita eksplorasi ya di dalam kelompok diskusi. Nah, sebelumnya coba perhatikan, kalian akan terdiri dari satu kelompok itu 4-5 orang, bahkan satu kelompok ada yang 6 orang ya. Kemudian nanti saya akan bagikan LKPD, bahan ajar, dan juga media pembelajaran dalam bentuk Word Wall Games. Contohkan. Nah, sebelumnya saya akan bagikan LKPD-nya. Nanti ini masing-masing kelompok jadi bahan diskusinya. Jawabannya kalau benar seperti ini ya. Nah, dia akan centang hijau. Kalau jawabannya salah, itu dia akan centang merah ya. X ya, bisa? Tugas kalian itu yang akan kalian kerjakan, kelompok 1 itu akan menjawab soal nomor 2 ya, terkait proses pembentukan garam atau NaCl dari air laut. Nanti di situ ada isian kosong yang ada titik-titik, itu akan kalian dapatkan ketika kalian mainkan gamesnya. Kemudian isi di titik-titik tersebut ya. Bisa? Bisa? Nah, untuk kelompok 2 itu bagian A. Pertanyaan nomor 3, tahapan pembentukan proses ionisasi. Bisa? Kelompok 2? Kelompok 2 ini ya? Oke, kelompok 3. Mana kelompok 3?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusi kelompok kami tentang proses pembuatan garam dapur dari air laut dengan menggunakan cara tradisional. Kelompok lain mau perhatikan ya. Pembuatan garam dapur dari air laut dengan menggunakan cara tradisional memiliki beberapa tahap sebagai berikut. Tahap awal pembuatan garam dapur, menyiapkan media berupa tanah yang sudah dibasahi dengan air laut, kemudian tanah yang kaya akan mineral diratakan pada area penjemuran tanah. Selanjutnya, tanah yang kaya akan mineral dimasukkan ke dalam wadah besar. Kita beri tepuk tangan ya untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusi kelompok kami tentang proses ionisasi atom Na menjadi Na+. Tahap pertama, ionisasi Na menjadi ion Na+. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tahap selanjutnya adalah pelepasan elektron dari kulit paling luar agar elektron tersebut dapat terlepas, maka gaya tarik inti atom harus diatasi. Sebagai penguatan ya, saya akan tampilkan sebuah video untuk menambahkan informasi terkait proses pembentukan garam dapur ya. Ikatan kimia merupakan gaya yang mengikat dua atom atau lebih untuk membentuk senyawa kimia. Ikatan kimia akan menjaga atom tetap bersama dalam suatu senyawa yang dihasilkan agar tetap dalam keadaan stabil. Dalam pembentukannya, ikatan kimia melibatkan elektron pada kulit terluar suatu atom atau yang disebut elektron valensi. Jenis ikatan kimia diantaranya ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi karena adanya serah terima elektron antara atom logam dan atom non-logam sebagai akibat dari gaya elektrostatis. Selanjutnya yang kalian lakukan, nih, saya minta beberapa mungkin ya perwakilan kelompok untuk menyampaikan kesimpulan apa yang kalian dapatkan dari proses pembelajaran kita pada saat pagi hari ini ya. Ikatan ion yang terjadi pada NaCl diawali dengan proses ionisasi, atom Na menjadi ion positif dan atom Cl menjadi negatif, dan selanjutnya bergabung membentuk senyawa natrium, klorida atau yang sering terkenal dengan garam. Terima kasih. Garam dapur atau NaCl yang sering digunakan sebagai bumbu dapur dapat dibuat dari air laut dalam proses tertentu di mana garam dapur atau NaCl berbentuk padat, putih yang memiliki sifat padat namun juga rapuh. Hal ini dipengaruhi dari ikatan yang berbentuk dari senyawa NaCl di mana ikatan terjadi adalah ikatan ion. Oke, lalu kirimkan. Silakan kerjakan kuisnya. Sudah ada yang masuk? Sudah yang bisa? Awas. Sudah yang bisa? Nah, sudah ada yang masuk ya? Saya klik mulai. Silakan kerjakan. Kuisnya ada 5. Gimana? Yang kuisnya itu ada 4 pilihan ganda, 1 esai ya. Kalau untuk yang esai itu jawabannya diketik. Ya, itu diketik berarti. Ada 2 pertanyaan. Langsung sekali. Jawabannya itu misalnya. Nah, kalau sudah selesai, jangan lupa isi jurnal refleksinya ya. Itu boleh kalian kerjakan di rumah. Itu ada dalam bentuk link Google Form. Nah, silakan klik. Nanti akhiri pengisiannya kirim ya. Kirimkan jawaban kalian. Nah, nanti otomatis jawabannya kalian terkirim ke Bapak. Menutup pembelajaran kita hari ini, saya mohon satu orang tutup dalam doa. Dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri
kegiatan pembelajaran kita pada saat pagi hari ini. Maka kita berdoa menutup ajaran dan berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Berdiri. Salam. Terima kasih, Pak. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Silakan duduk.